warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Puspitasari, NIM S19174, kelas S19D dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan terkait sex education terhadap ibu-ibu. Berikut videonya. Selamat pagi Ibu, senang berjumpa dengan saya ya, Devi. Ini dengan Ibu siapa? Siti. Oh ya, Ibu Siti. Terlebih dahulu saya akan melakukan kontrak waktu dengan Ibu ya. Nanti waktunya kurang lebih 7 menit ya Bu. Iya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan umum pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang harus mereka lakukan terhadap masalahnya sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki. Apakah Ibu sedikit paham? Iya. Oh iya, baik Bu. Langsung saja ya Bu. Saya di sini akan menjelaskan pendidikan kesehatan terkait sex education ya Bu, atau pendidikan seksual. Pendidikan seksual adalah kegiatan untuk mengajarkan tentang kesehatan reproduksi, di mana tujuan khususnya adalah agar orang memahami apa pentingnya kesehatan reproduksi, di mana agar mencegah seperti pelecehan seksual atau penyakit menular seksual dan lainnya. Karena kan seksualitas itu mencakup banyak dimensi ya Bu. Iya. Pendidikan seksual itu penting ya Bu di semua jenjang, termasuk pada anak saat memasuki usia remaja atau memasuki usia pubertas, di mana organ reproduksi anak mulai berfungsi. Dan seharusnya orang tua itu mengajarkan seks sejak dini ya Bu. Karena apa? Karena ketika anak dewasa kelak atau remaja kelak, supaya anak tidak terjerumus ke pergaulan yang tidak diinginkan, seperti pergaulan bebas, dan nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Materi pendidikan kesehatan terkait sex education ada 7 ya Bu. Yang pertama yaitu gender, meliputi perbedaan gender, yaitu seperti ada laki-laki dan ada perempuan, serta peran atribut sesuai gender. Terus persepsi maskulinitas dan feminitas dalam keluarga dan perkembangannya dalam hidup. Yang kedua adalah kesehatan reproduksi dan HIV/AIDS ya Bu, meliputi seksualitas dan siklus hidup, meliputi pubertas, menopause, stigma, dan problem seksual, serta anatomi fisiologi terkait reproduksi, pilihan dan informasi kehamilan, serta memahami penyakit menular seksual. Yang ketiga adalah hak seksual dan hak asasi manusia ya Ibu, meliputi pengetahuan tentang hak asasi manusia dan kebijakan nasional, hukum yang berkaitan dengan seksualitas, dan batasan-batasan lainnya. Keempat, kepuasan ya Bu, meliputi pemahaman bahwa seks itu menyenangkan dan tidak terpaksa, bahwa seks itu lebih dari hubungan seksualitas. Yang kelima adalah kekerasan. Kekerasan terjadi pada laki-laki dan perempuan, serta bagaimana terjadinya. Yang keenam, keagamaan ya Bu, mengenal dan memahami keagamaan yang luas dalam hidup, meliputi kepercayaan, budaya yang dan lain-lain yang bersifat positif. Dan yang terakhir, ketujuh adalah hubungan manusia, meliputi jenis-jenis hubungan manusia Bu, hubungannya terhadap keluarga, teman, dan lain sebagainya. Dan di dalamnya itu hubungannya itu bersifat hubungan sehat. Jadi kesimpulannya bahwa sex education itu sangat penting ya Bu, ditanamkan dan diberlakukan ke setiap jenjang. Apalagi seks ini merupakan salah satu penanaman moral-moral yang berlaku di masyarakat kepada setiap orang. Mungkin ada yang ditanyakan Ibu. Jadi seks dan seksualitas itu beda ya Mbak? Oh iya, beda Bu. Seks adalah
perbedaan badani atau biologis yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas adalah menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, Bu, yaitu seperti dimensi biologi, seperti sosial dan psikososial. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Oh iya, kalau sudah paham, mungkin cukup sekian ya Bu terkait pendidikan kesehatan edukasi seksual dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu. Selamat pagi Bu. Pagi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.